Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap sejahtera. Hari-hari yang semacam ini yang kita lewati, kita harus mengatakan kami sejahtera bersama dengan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya saudara sudah siap semua, ya, anak, cucu, keluarga, ya. Luar biasa, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ini adalah waktu yang baik, di mana kita masih bisa beribadah, ya, saudara. Kita masih bisa mencari Tuhan. Pakailah kesempatan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari dengan semangat, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Mari kita sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan pujian, persembahan yang terbaik bagi Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak menerima pujian terbaik dari hidup kita. Mari sama-sama kita mau menyembah Dia. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapakku menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan. Haleluya, Kau ada bagi kami senantiasa Tuhan. Ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Yesus, ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ada pagi hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kedahsyatan dan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau melalui pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kebebasan untuk memuji Engkau Tuhan. Ada kemenangan saat kami memuji Engkau. Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Kami mau berikan korban yang terbaik bagi Engkau melalui ibadah kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kegirangan yang terbaik, pujian yang terbaik hanya bagi Dia, Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Dia Allah yang baik dan Dia setia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya Itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. bersyukurlah. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kuasa untuk menang di dalam setiap perjalanan hidup ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan suara kemenangan, sebab Dia yang telah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Oh, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, dengan iman katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Roh Kudus dan firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita, yang sanggup menguatkan kita di dalam perjalanan hidup ini. Mari kita menyanyikan pujian ini, kita mau menyembah Dia. Kita minta Roh Kudus bertata dan bekerja di dalam kehidupan kita lebih lagi. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu
mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Amin Tuhan. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi kuasa-Mu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, amin Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis dan lembut, amin Tuhan. Penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi kuasa-Mu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan bekerjalah ya Roh Kudus, ya Tuhan, bekerjalah Engkau dalam setiap pribadi kami Bapa. Urapanmu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lagi kita nyanyikan pujian ini, katakan dengan lembut, bekerjalah ya Roh Kudus. Kita undang Dia hadir dalam hidup kita. Amin Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau bekerja dalam setiap keluarga kami, pribadi kami, rumah kami masing-masing Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang kami perlu Tuhan. Yesus, lagi katakan bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi kuasa-Mu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terus
Ketika Engkau ada dalam kehidupan kami, maka kami akan dimampukan hari ke sehari Tuhan. Engkau bekerja dalam pribadi kami, jadikan kami semakin hari semakin berkenan dan serupa dengan Engkau. Bekerjalah dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, mengubahkan kami saat pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pada saat pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah, kita boleh beribadah. Walaupun ada jarak di antara kita, tetapi spiritualitas kita melalui kuasa Roh Kudus memberikan kepada kita kesatuan iman. Amin, saudara-saudara. Iman dan percaya itu menghasilkan kuasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya dan mari kita menyimak bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan. Saya membawa roti, Bapak Ibu Saudara yang belum sarapan bisa bergabung bersama-sama ya. Ini bicara roti. Kalau Anda melihat roti, imajinasi kita pasti akan berkata, oh saya lapar, roti itu enak. Ya saudara-saudara, roti itu banyak isinya. Tapi yang sebenarnya roti itu bisa mengenyangkan. Kalimat mengenyangkan itu tolong ditaruh di dalam imajinasi kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berhubungan erat dengan peristiwa Tuhan Yesus, yaitu ketika dia membuat sebuah mujizat di 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, saudara-saudara. Ketika orang-orang tersebut mengikuti Yesus dan mendengar khotbah Yesus di atas bukit, maka Tuhan melihat ada rasa lapar seperti itu. Lalu dia mengundang murid-muridnya untuk berupaya mencari makanan. Dan yang ada hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi hasilnya 12 bakul dan 5.000 orang itu dikenyangkan. Tetapi bukan itu saudara-saudara yang saya mau bahas. Di balik itu semua ada motivasi. Motivasinya ya saudara-saudara, di dalam Yohanes 6 ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi motivasinya berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Motivasi yang pertama mengikut Yesus itu karena mujizat. Orang ini akan hadir di mana ada KKR, di mana ada ibadah kebangunan rohani, ibadah kesembuhan. Dia akan hadir karena dia mau melihat, luar biasa puji Tuhan, ada yang disembuhkan, ada yang disembuhkan, ada yang disembuhkan. Tetapi dia tidak merasakan kekenyangan. Saudara-saudara, tidak merasa kenyang karena yang dia lihat hanya orang yang disembuhkan. Tetapi dirinya bagaimana? Ada orang yang bermotivasi makanan, mengikut Yesus, ya, itu hanya mau mendapatkan makanan. Oh, saya mau beribadah di sana karena habis ibadah ada makanan. Oh, saya mau beribadah di sana, habis ibadah ada yang bisa dibawa pulang.
Ada juga orang yang memiliki motivasi karena keuntungan pribadi. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dia membangun hidup itu hanya untuk kepentingan sendiri. Dan ini menjadi sebuah teguran, saudara-saudara, kepada orang-orang yang memiliki motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Sebenarnya motivasi yang benar adalah banyak murid-murid mengundurkan diri karena perkataan Yesus terlalu keras pada waktu itu. Motivasi yang benar, saudara-saudara, justru ada di dalam murid-murid pribadi. Orang sudah banyak yang mengundurkan diri karena motivasi yang salah. Lalu Petrus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 68 dan 69. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Garis bawahi, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Yaitu hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sebagai satu catatan Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup. Atau mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Hal itu mengingatkan kita kepada perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan orang Mesir. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian dan memperoleh kemerdekaan, saudara-saudara. Rentang waktunya 40 tahun. Dan kalau kita melihat di dalam Keluaran 16 ayat 13 sampai 16. Tuhan memelihara mereka dengan mana. Setiap subuh mana itu dicurahkan. Mana itu berwarna putih dan rasanya manis. Dalam bahasa Ibrani, mana itu memiliki pengertian apakah ini? Karena mereka belum pernah melihatnya. Tentu karena mana adalah pemberian Tuhan yang dijatuhkan atau diturunkan dari surga. Karena selama itu selama itu bangsa Israel tidak pernah melihat mana. Seorang teolog berkata, dia bernama W.R.F. Browning. Mana itu adalah getah yang keluar dari mulut serangga berwarna putih, bentuknya seperti embun. Dalam bahasa aslinya adalah Trehalaniana. Dan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, mana disebut sebagai mujizat dari Tuhan. Manusia tidak bisa menjelaskan dengan akal pikiran dia, saudara-saudara, tentang mana. Karena memang mana adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang mengadakan. Dan itu adalah mujizat daripada Tuhan. Mana turun hanya 40 tahun dan setelah itu mana tidak pernah diturunkan kembali. Bangsa Israel merasa dan menganggap bahwa selama perjalanan 40 tahun mana dicurahkan itu karena Musa, saudara-saudara. Dan mereka mulai menjadikan Musa sosok yang dipuja dan dianggap sebagai pahlawan. Mereka lupa Musa hanya utusan. Mereka lupa pemilik mana itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Saudara-saudara, yang memberkati bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Tetapi bangsa Israel sudah menjadikan, saudara-saudara, Musa itu pribadi yang dimuliakan. Dan itu merupakan satu hal yang salah. Yang harus dimuliakan bukan manusia,
tetapi Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Bukan hanya 40 tahun. Tetapi roti hidup di dalam pribadi Yesus Kristus itu dari kehidupan di dunia ini sampai di kekekalan. Roti itu bicara tentang nutrisi yang kita makan, ada energi. Yesus Kristus itu adalah energi bagi kita di dalam perjalanan hidup kita di dunia sampai di kekekalan kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Roti di Timur Tengah adalah salah satu makanan pokok. Ya, saudara-saudara, roti. Jadi roti itu adalah salah satu makanan pokok. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan Yesus Tuhan, maka sebenarnya energi yang diberikan kepada kita itu adalah nutrisi rohani bagi kita. Roti adalah makanan pokok. Sama mana di padang gurun juga adalah makanan pokok. Sehingga kalau kita lihat kembali kepada roti, 5 roti dengan 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 lebih orang, saudara-saudara, dan sisa 12 bakul. Ini merupakan sebuah tanda berkat Tuhan. Dan ini merupakan satu tanda bahwa Tuhan bertanggung jawab di dalam kehidupan umatnya. Dia hadir bagi kita dan dia bertanggung jawab. So jangan dikecilkan kuasa Tuhan itu. Kalau Anda mengerti nilai-nilai kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan menggantikan Yesus Kristus Tuhan sebagai roti hidup itu dengan hal-hal yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada satu tantangan Bapak Ibu Saudara. Tantangan itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Untuk mempercayai Yesus Kristus itu adalah roti hidup. Sebagai kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang konglomerat yang kaya raya, saudara-saudara. Ya tentu konglomerat itu kaya raya. Tapi ketika dia mengaplikasikan dirinya, dia berkata, saya orang kaya dan saya bisa membagi kekayaan saya dengan orang lain. Tapi membaginya, saudara-saudara, bukan dalam bentuk derma, tapi dia menikah dengan 4 orang istri. Istri yang keempat, saudara-saudara, suka diberi pakaian indah-indah, diberi makanan yang enak, diajak keliling dunia. Itu istri yang keempat oleh konglomerat ini. Istri yang ketiga, saudara-saudara, suka diajak ke pesta-pesta besar dan dipamer-pamerkan kepada para pejabat. Ini loh istriku, dia cantik jelita, dia sungguh mengagumkan. Jadi diajak seperti itu. Istri yang kedua, saudara-saudara, kalau istri yang kedua agak berbeda sedikit. Istri yang kedua adalah penasehat bagi konglomerat ini. Kalau dia mengalami kegundahan, dia mengalami kegelisahan, pasti dia akan datang ke istri keduanya dan dia berkata, tolonglah saya menghadapi banyak persoalan. Lalu dia mendengarkan nasihat istri yang kedua. Kemudian bagaimana peran istri yang pertama, saudara-saudara? Istri yang pertama adalah istri yang setia. Istri yang memberikan seluruh pikiran, seluruh tenaga, seluruh hati dan jiwanya untuk keluarganya. Bahkan perilaku konglomerat itu dia tidak pikirkan, yang terpenting saya bisa mengabdi kepada suami saya dan keluarga besar saya. Seperti itu, saudara-saudara. Dan dia giat bekerja. Karena dia giat bekerja, maka badannya istri yang pertama ini kurus kering. Tidak dapat disetarakan dengan kemegahan sang konglomerat. Satu hari konglomerat ini
dia sakit keras dan hampir mati. Mungkin terkena COVID-19. Lalu dia berkata, sebelum ajalku tiba, aku mau tanya kepada istri-istriku. Semoga saja dengan cara seperti itu, aku boleh sehat lagi. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya adalah, apakah dirimu mau menemani aku kemana aku pergi? Dan ini dilontarkan kepada istri yang keempat. Istri yang keempat berkata, aku tidak akan mengiringi engkau. Titik. Istri yang ketiga berkata, tidak. Ini istri yang ketiga, saudara-saudara, dia suka diajak berjalan ya, dengan konglomerat ini dipamerkan begitu. Lalu istri yang ketiga berkata, tidak. Hidup ini indah. Kalau engkau mati, matilah, aku menikah lagi. Istri yang kedua, ketika dia ditanya oleh konglomerat ini, dia berkata, kali ini mohon maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tetap menghentar dirimu sampai di liang kubur, setelah itu habis. Konglomerat ini merasa kaget dan merasa bahwa dirinya selama ini apa yang dia lakukan ternyata tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia merasa sedih, dia menangis, dia berkata, kenapa saya harus kawin banyak begitu, nikah banyak yang seperti ini. Di dalam kesedihan itu, istri yang pertama datang dan berkata, Pak, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan saudara-saudara, ini merupakan gambaran ya, agak sedikit kurang nyaman kalau mendengar seorang pria dengan beristrikan banyak. Tetapi ini merupakan sebuah gambaran, ilustrasi tentang kehidupan manusia dan usahanya. Istri yang keempat itu bicara tentang berapa banyak usaha ya saudara-saudara merawat tubuh. Istri yang keempat itu bicara tubuh. Berapa banyak kita memelihara tubuh kita, mempercantik tubuh kita dengan berbagai macam kosmetik. Tetapi Anda tahu, setelah itu kita tetap menjadi tanah, debu. Itulah tubuh. Istri yang ketiga itu bicara tentang ambisi. Saudara-saudara, ambisi kedudukan kekayaan kita. Saat kita meninggal, pasti kekayaan, kedudukan, dan kejayaan itu akan beralih kepada orang lain. Dan tidak bisa kita bawa sampai di mati kita. Itu masalah ambisi. Istri yang kedua itu bicara tentang penasehat penghibur. Mereka adalah orang-orang terdekat kita. Mereka hanya bisa menasehati dan menghibur kita. Tetapi ketika kita mati, mereka hanya menghantar sampai liang kubur dan pulang. Istri yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang jiwa dan roh kita yang seringkali terabaikan oleh kesibukan kita. Kita lebih mementingkan tubuh jasmania kita. Kita lebih mementingkan ego kita, saudara-saudara. Ego kedagingan kita, saudara-saudara. Sibuk mengatur materi. Sehingga kalau kita melihat di dalam Pemazmur 42 ayat 2 dan 3. Pemazmur ini berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita sibuk hanya untuk memelihara kehidupan jasmania kita, saudara-saudara. Tetapi ruang hubungan kita kepada Tuhan tidak pernah kita utamakan seperti itu. Kita hanya tinggal di dalam materi hidup ini. Tetapi roh kita jauh daripada Tuhan. Roh kita mengalami kekeringan yang panjang.
Pada saat pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, Yesus Kristus Tuhan adalah roti hidup kita. Dialah yang akan membangkitkan roh kita, saudara-saudara, melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga di dalam roh kita ada api yang menyala, membakar, memberikan energi yang baru. Di kesulitan Anda apapun, maka Roh Kudus itu, roti hidup itu akan memberikan kekuatan kepada Anda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mana dan roti hanya menyelesaikan masalah hidup jasmania. Bagaimana dengan rasa haus dan lapar rohani kita, Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah roti hidup makanan pokok dalam hidupmu, sehingga engkau kuat dan tegar dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita katakan bersama-sama di rumah masing-masing, dan katakan itu sebagai perkataan iman satu dengan yang lain. Katakan saudara-saudara, bersama Yesus saya dapat menanggung segala perkara. Bersama Yesus saya dapat menanggung segala perkara. Puji Tuhan. Haleluya. Saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi jaminan akan pemeliharaannya. Dengan demikian, Tuhan Yesus hendak mengajak kepada kita untuk datang kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita. Dalam kalimat selanjutnya Dia berkata, saudara-saudara, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pernyataan ini adalah jaminan kepastian bahwa ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus yang diumpamakan seperti roti, maka segala sesuatu tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sayangnya manusia bukan datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Sayangnya manusia malah balelo, nguler kambangisme. Balelo itu menyimpang dari ketetapannya. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya, lebih mengutamakan pesugihannya, lebih mengutamakan orang-orang pintar yang dapat menyediakan segala sesuatu dengan segera dan datang kepada orang-orang yang mampu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar kemampuan mereka di hadapan Tuhan, mereka juga tetap manusia. Kalau mereka menggunakan pola-pola pesugihan atau orang-orang pintar secara mistis, berarti mereka adalah budak setan. Ketika kita datang kepada mereka, kita menjauh dari roti hidup itu, dari pribadi Allah yang dapat menghadirkan mana bagi bangsa Israel selama 40 tahun. Bahkan roti hidup itu berani berkorban bagi kita. Dia menjadi korban agung bagi kita, supaya kita dapat dipuaskan di dalam Dia. Itu sebabnya Yeremia berkata di Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya digambarkan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan menjalani datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya
Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya akan kering. Hidupnya tidak dikenyangkan di dalam hadirat Tuhan. Hidupnya menjadi kerdil, tidak ada kuasa di dalamnya. Siapa yang akan tinggal di model orang seperti ini? Dia akan mudah diterpa oleh angin pencobaan apapun. Bahkan ketika kita berjalan di langkah-langkah di situasi COVID-19 ini, adakah iman di hatimu? Adakah percaya di hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup mengangkat segala persoalan hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus? Hari ini keputusannya, jadikanlah Yesus Kristus Tuhan, roti hidup. Saudara-saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan terpelihara di masa-masa sulit. Di masa-masa sulit. Renungkan ini. Adakah di antara saudara-saudara pada saat pagi hari ini ada rasa sulit di dalam hidup? Ada merasa kering di dalam kehidupan Anda? Seolah-olah akar hidupmu tidak mendapatkan air. Seolah-olah perutmu, saudara-saudara, kosong karena tidak ada makanan. Yesus Kristus itu adalah roti hidup bagi Anda. Engkau akan dikenyangkan. Orang yang kenyang itu akan merasa tenteram, saudara-saudara. Orang yang kenyang, dia tidak akan, hidupnya tidak akan selintat-selintut. Karena dia merasa hidupnya nyaman. Ada damai di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Apalagi Yesus Kristus menjadi makanan tiap-tiap waktu. Kecapan kita adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Puji Tuhan. Dia adalah roti hidup bagi kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup bagi kita. Tentunya tanpa Dia kita kehilangan pengharapan, kehilangan energi. Tetapi bersama-sama dengan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup itu, kita boleh mendapatkan kekuatan, pengharapan, dan masa depan yang gilang gemilang. Puji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, haleluya. Ini kami Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, haleluya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Glory, haleluya, haleluya. Pakai kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan energi surgawi-Mu Tuhan. Kami mau makan makanan rohani di dalam Engkau. Perbaurilah roh kami Tuhan. Kami mau ada dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa kepuasan kami hanya di dalam Engkau. Engkau adalah roti hidup bagi kami. Engkau adalah pengharapan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami tidak mau memiliki motivasi yang lain Tuhan, selain kami ada di dalam hadirat-Mu. Selain kami makan makanan rohani dari meja Tuhan. Karena Engkau adalah roti hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tentunya dengan berkemenangan ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapa Surgawi, di penghujung ibadah ini kami bersyukur kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat situasi yang melanda dunia ini, buat situasi yang melanda negara kami, buat situasi yang melanda kota kami. Tuhan, kami tahu Engkau yang memiliki langit dan bumi dan Engkau penciptanya. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada setiap pribadi umat manusia. Tuhan, situasi ini yang menyebabkan kami merasa semuanya tertutup, semuanya menjadi tidak ada giat yang luar biasa karena COVID-19 ini. Seluruh aspek, seluruh kegiatan Tuhan terhalangi. Kami mohon ampun kepada Engkau kalau hidup kami salah di hadapan Engkau. Tapi mohon kiranya Engkau lalukan segala sesuatunya dari situasi yang tidak nyaman ini. Engkau ganti dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala macam semudaya iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Yang sakit disembuhkan. Amen. Yang susah Tuhan dihiburkan. Amen. Yang lemah Tuhan dikuatkan dalam nama Yesus. Amen. Yang menghadapi banyak persoalan hidup, Tuhan Engkau melawat dan memberikan jalan keluar. Amen. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpah atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.